Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Udah siap belajar kan? Yuk, intip pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Jadi program linear itu adalah suatu program yang terdiri dari persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear untuk memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari. Di program linear biasanya itu ada fungsi tujuan yang bersifat objektif dan ada juga sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas. Nah, kira-kira seperti apa cara memecahkan permasalahan yang ada pada program linear? Yuk kita lihat pembahasannya berikut ini. Memecahkan berbagai permasalahan pada program linear ada triknya. Yang pertama, kita harus cari dulu model matematika dari persoalan tersebut. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan kemudian kita cari titik pojoknya, atau bisa juga alternatif menggunakan garis lidik. Nah, kemudian nanti di antara alternatif titik-titik itu kita tentukan nilai optimumnya ya. Kalau misalnya dia ditanya adalah keuntungan maksimum, berarti kita cari yang paling besar angkanya. Tapi kalau misalnya ditanya adalah misalnya modal minimum, berarti kita cari yang paling sedikit. Nah, kita lihat contoh soalnya seperti ini. Silakan kalian lihat buku paket halaman 79 nomor 3. Di soal ini dibilang bahwa ada sepasang sepatu laki-laki dan sepasang sepatu perempuan. Berarti kita anggap aja X itu adalah banyaknya sepatu laki-laki, sepasang sepatu laki-laki. Sedangkan yang Y yaitu sepasang sepatu perempuan. Nah, pertama-tama kita cari dulu fungsi batasannya ya. Fungsi batasan. Apa aja di sini batasannya? Bisa kita lihat bahwa X-nya itu lebih besar dari 100, ya kan? Dan yang sepatu wanita juga lebih besar dari 150 karena dia bilang paling sedikit 150. Nah, di sini juga sepatunya muatnya 400, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 400 ya. Jangan lupa kita tambahkan ini karena ini program linear, berarti harus X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, terus keuntungan berarti adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya berarti kita tulis saja Z, di mana variabelnya X, Y, yaitu di sini keuntungannya 1000 X ditambah 500 Y. Oh, di sini tambahin lagi, jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150. Oh, berarti ini kita tambahkan. Dan X lebih kecil dari 150. Nah, ini bisa kita gabung menjadi seperti ini. Ya, jadi sepatu laki-laki paling sedikit 100, tapi paling banyak 150. Tidak boleh melebihi 150. Oke, sekarang dari fungsi batasan dan fungsi tujuan, berikutnya kita harus menggambar. Nah, kita akan menggambar di sini, cari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat di sini paling besar 400, berarti saya akan membuat gambarnya kelipatan 50. Oke, ini masing-masing kelipatan 50. Sekarang kita bikin yang 100 dan 150 ya. Ini 50 berarti ini 100 ya kan? Ini 150. Berarti ini adalah punya batasannya X. Berarti X terbatas di sini ya, dari sini sampai sini. Dari sini. Ya, berarti dia di antara ini ya. Terus Y lebih besar dari 150. 150 di sini. Lebih besar berarti ke atas ya. Jadi kita akan arsir terakhir. X tambah Y kurang dari 400. 400 berarti dari sini. Dan ini kita tarik garis masing-masing 400. Nah, ini. Nah, ini lebih kecil berarti dia arahnya ke bawah sini ya. Oke, berarti bisa dipastikan gambarnya itu ini. Bentuk trapesium. Siku-siku ya. Ini gambarnya. Oke. Nah, kita dapat di sini titik pojok nih. Titik pojok ini
ini, dan ini. Nah, ini tadi di sini 150 ya. Oke, di pojok yang ini dapat adalah 100,150 ya kan? Yang ini 150,150. Nah, yang ini 150, berapa? Yang ini juga 100, titik-titik, nggak tahu berapa. Nah, karena ini adalah garis X tambah Y kurang dari 400, berarti kita bisa mencarinya, yaitu dengan cara mensubstitusi. Ini kan 100 sama 150 X ya, berarti kita substitusi. Kalau X-nya 100, berarti Y-nya berapa supaya jadi 400? Itu 300 ya. Berarti ini juga sama. Ini 150 X-nya supaya jadi 400, berarti di sini adalah 250. Oke, berarti kita sudah dapat titik pojok. Jadi titik pojoknya ini akan kita uji ke fungsi tujuan. Titik pojok kita dapat berapa aja? Ada 100,150, ada 150,150, ada 100,300, dan yang terakhir adalah 150,250. Nah, di antara keempat ini mana yang kira-kira mendapatkan nilai paling besar? Kita substitusi ke Z. Z-nya adalah di sini 1000 X tambah 500Y ya. Ini fungsi tujuannya. Kita masukkan, kita ganti X-nya 100 dan kita ganti Y-nya 150. Berarti berapa nih? Berarti kita dapat 100.000 ditambah 150 dikali 500, berarti 75 ya. Berarti dapat 175.000. Nah, yang kedua 150 dengan 150 berarti berapa nih? Ini 150.000 ditambah 75.000. Berarti ini dapat berapa kira-kira? 225. Kayak yang ini berarti 100 dikali 1000 berarti 100.000. Tambah 300 dikali 500 berarti 150.000. Berarti ini dapat 250.000 ya. Berikutnya yang terakhir 150 dikali 1000 berarti 150.000. Tambah 250 dikali 500 berarti 125 ya. Berarti total ini 275. Oke, mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah ini, ya kan? Ini yang paling banyak. Sesuai dengan soalnya, berarti maka keuntungan terbesar dapat diperoleh adalah 275.000 ya. Jadi kesimpulan, keuntungannya 275.000 ya. Itu kalau ditanya keuntungan. Dengan menjual berapa? Dengan menjual sepatu laki-laki 150 dan sepatu perempuan 250. Dengan begitu maka dia akan mendapat keuntungan maksimal yaitu 275.000 ya, dengan cara menjual sepatu laki-laki 150 dan sepatu perempuan 250. Oke, nah sekarang alternatif selain menggunakan titik pojok ada namanya adalah garis lidik. Seperti apa garis lidik? Oke, garis lidik itu kita ngambilnya dari fungsi tujuan. Jadi di fungsi tujuan ini saya perkecil. Misalnya saya bagi 500, berarti ini jadi 2x ya kan, plus y. Ya. Atau saya bikin jadi per 150. Saya kali 150 ini jadi 300. Ini jadi 150. Boleh terserah berapapun, yang penting bisa diwakilkan di sini. Nah, di sini saya wakilkan dengan warna merah. Garis lidiknya ada berarti 2x plus y atau 300x plus 150y. Berarti ini gambar ini seperti gambar kemarin yang kita sudah gambar. Berarti x-nya adalah 150, sedangkan y-nya adalah 300 di sini ya. Seperti menggambar yang kemarin, jadi ini kita akan gambarkan 300x plus 150y itu seperti apa. Seperti yang sudah pernah kita gambar, yaitu dia letaknya 300-nya di y, sedangkan 150-nya di x ya. Sebelah sini kan. Nah, ini kalau saya tarik ke atas ya, dia dari sini. Makanya
gambarnya harus lurus pakai penggaris. Ini nggak pakai penggaris. Jadi resikonya pakai garis lindik itu kalau nggak lurus nanti sehingga mengarsirnya jadi kurang tepat. Nah, ini saya pakai warna ini. Kalau misalnya kita tarik si garis warna merah ini lurus ke kanan, maka siapa yang kena terakhir itu adalah yang paling maksimum. Nah, ini kita lihat nih. Ini paling kena langsung 100 sama 150 kan? Lihat titik 150 ini langsung kena nih sebelah sini. Berarti dia paling kecil, benar nggak? Oh ya benar. Berikutnya kalau kita tarik lagi ternyata kena ke 150 dan 150 ya. Kalau kita bayangkan, oh berarti itu yang kedua. Berikutnya kena lagi, yang kena duluan adalah 100 dan 130. Itu 250. Nah, kena yang terakhir adalah yang ini 150 dan 250, sehingga karena yang kena terakhir adalah 150, jadi ini si garis merah ini kamu tarik ke sana, tapi dengan arahnya itu seperti penggaris, mengarsirnya lurus ya, sejajar. Nah, sehingga yang kena terakhir adalah yang ini 150 dan 250. Berarti kalau yang kena terakhir berarti itu akan menjadi yang maksimum. Sedangkan yang kena duluan kan yang ini ya, itu adalah nilai yang minimum. Makanya minimum 175, maksimumnya adalah 275. Nah, kira-kira itu cara memecahkan masalah pada program linear. Tapi program linear itu tidak semua soalnya sama seperti ini. Ada yang lebih mudah, ada yang kadang menggambarnya agak lebih sulit. Jadi fokus kita adalah pada daerah himpunan penyelesaian. Jadi sebenar apa kamu menggambarnya itu akan menentukan nanti hasilnya. Jadi daerah himpunan penyelesaian kamu harus menggambarnya dengan sangat benar. Juga fungsi batasannya fungsi batasan ini juga kalian harus buat pertidaksamaan juga dengan benar. Dengan begitu maka hasil yang diperoleh adalah hasil yang paling tepat. Oke, berikutnya